Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Bagaimana kabarnya Pak Wasmin, Bu Lilis? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya senang sekali mendengar suara yang sudah jauh lebih baik sekarang. Saya yakin sahabat MK juga makin senang nih. Alhamdulillah. Apalagi obrolannya tentang transaksional begitu ya. Kalau transaksional kan tadi kalau saya baru dengar sih langsung refernya itu ke hitungan-hitungan begitu Pak Wasmin, Bu Lilis ya. Wah, kok kamu hitungan banget sih, jadi orang malah jadi kesannya negatif begitu. Tapi bagaimana Pak Wasmin, Bu Lilis bisa menjelaskan transaksional dalam konteks tertentu justru bisa menjadi positif dan perlu bahkan untuk diajarkan? Ya, karena memang kehidupan ini kan transaksional. Iya. Tidak ada makan siang gratis. Betul. Dari no freelance. Iya. Anak-anak kita kan nanti ketika dia besar, di dia kehidupan nyata, dia harus bisa take and give. Dia bisa harus saling dan menerima, bukan hanya menerima aja. Betul. Nah, sehingga pelajaran transaksi ini memang menjadi penting. Gitu. Karena kalau anak tidak diajari transaksional, mentalnya jadi mental meminta gitu. Jadi ajaran transaksional ini sebetulnya ajaran profesional, lebih dekat ke profesional. Dan kalau lihat di Islam juga kan sebenarnya hitung-hitungan juga ya. Iya. Misalnya kalau pengen rezekinya nambah, silakan salat. Kalau pengen 27 derajat, silakan berjamaah. Kalau pengen dosanya dihapus setahun, saum apa? Saum Arafah begitu ya, Arafah. atau saum kalau pengen umrohnya lebih abdol, iya. dan Ramadan. Ada hitung-hitungan itu ada gitu, hitung-hitungan amal itu ada. Artinya memang kita disuruh menghitung, harus hitung-hitungan. Gitu. Jadi anak kita justru diajarin hitung-hitungan dulu. Betul. Karena kalau nggak diajari hitung-hitungan, nanti ada problem di sana. Dia malah jadi menghitung terus tuntutannya, haknya tanpa bisa memberikan kewajibannya. Jadi mengajari anak menghitung itu artinya dua arah. Apa yang dia beri, apa yang dia terima. Itu hitung-hitungan betul. Baik. Iya. Suaranya masih jelas, bagus? Masih jelas. Nanti kasih kode aja ya kalau suaranya. Siap Pak Wasmin. Nah, problemnya kan kalimat transaksional ini hari ini memang agak mengalami makna peyoratif disebutnya ya. Iya. Peyoratif itu makna yang jadi jelek gitu. Nah, di mana jeleknya? Ya karena memang ini dipakai di dunia politik. Betul. Politik transaksional ya. Transaksional itu kan politik dagang sapi. Iya. Istilahnya wanipiro gitu. Betul. Wanipiro gitu. Iya. Nah, ya kalaupun kita mau pakai wanipiro sebetulnya sih nggak masalah juga. Kan emang ada kualitas harga-harga kan gitu ya. Betul. Kalau kita pengennya menuntut orang ikhlas terus, tapi kitanya nggak memberi gitu. Jadi aneh juga kita ya. Iya. Pelajaran ikhlas itu bukan kita. Bukan untuk orang lain. Pelajaran ikhlas itu bukan untuk orang lain, tapi untuk kita gitu. Betul. Adik kamu ke temen nggak ikhlas gitu. Pelajaran ikhlas itu buat kita. Urusan pribadi ya. Iya, jadi kita nuntut karena kita nggak diajari hitung-hitungan dulu. Iya. Kita belum belajar bagaimana kehidupan diatur secara transaksional. Tiba-tiba diatur secara transaksional, kok kita kaget. Berarti selama ini apa proses hidupnya? Berarti sering menerima terus itu. Transaksional kan take and give. Iya. Seperti yang Allah ajarkan pun dalam surat As-Saff itu ya, ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum ya ala tijaratin tunjikum bi amwalikum wa anfusikum ya. Kita tijarah itu kan terminologi dalam dunia bisnis, tijarah. perdagangan. Surat As-Saffnya berkesan banget. Ada apa ya? Apa nih? Itu mahar itu kan. Masya Allah. Mahar itu. Mahar Pak Wasmin itu surat As-Saff. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya ya. Kelihatan dulunya emang terbatas ya, berarti maharnya nggak tinggi-tinggi. Tapi itu kalau maknanya itu
tinggi loh, sangat tanggung berkesan ya. jawabnya Ada lebih mahal value-nya. daripada intan emas berlian. Oh, itu Masya kata Allah, beruntung sekali ya. perempuannya ya, menghibur itu mah ya. Betul, betul. Iya, ada bentuk atau apa ya? Ada sistem tijaroh ya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti memang sunatullahnya ya kehidupan kita lekat dengan transaksional ya, Pak Wasmin Bulgis. Dan memang begitu. Jadi transaksional itu emang lebih dekat ke profesional. Iya. Memang dia tahapan pertama dalam kepemimpinan. Kepemimpinan itu kan secara umum ada dua tahap. Mhm. Transactional leadership dan transformational leadership. Memang kita ke arah transformational leadership. Nah, tapi orang kan memang diatur oleh transaksional dulu. Betul, betul. Dan ketika kita merekrut karyawan baru, itu pun transaksional dulu gitu. Deal-dealan dulu ya. Deal-dealan dulu. Iya. Mengenai nanti dia akan kita kader, biasanya orang-orang yang akan kita kader jadi pemimpin, biasanya dia yang sudah mulai lebih daripada transaksional, melebihi transaksional. Jadi bukan malah mengurangi transaksional. Tuh, awalnya diatur misalnya kalau kerja 8 jam dapat X juta, gitu. Itu kan gitu. Nah, karyawan-karyawan baru ya emang diatur dalam transaksional, itu landasan dasarnya aja. Betul. Pegawai baru dalam team building harus diatur transaksional. Nah, tentu siapa yang nanti akan memegang visi misi yang akan menjadi penerus, dia yang biasanya digaji X memberikannya Y plus gitu, ada plusnya. Itu yang sudah namanya ke arah loyal. Ya tentu kepemimpinan akan ke yang lebih loyal, karena loyal itu artinya dia memberikan lebih daripada yang diterimanya. Berarti dia berhak. Berarti dia berhak untuk lebih. Apa lebihnya? Ya karirnya akan lebih. Itu kan itu sebetulnya transaksi juga, hanya dalam bentuk-bentuk lain kan gitu. Nah, problemnya kita ini, mengapa banyak orang-orang pintar ketika masuk ke dunia kerja, masuk ke dunia perdagangan, bisnis, kok banyak yang berjatuhan? Karena tidak biasa diajari transaksional. Sebelumnya istilah dalam parenting itu apa-apa langsung dapat. Modal nangis, modal ngerengek langsung dapat. Dan ini ada penelitian dari jurnal ya, jurnal dari pendidikan ekonomi UMR Pro, jurnal promosi. Jadi ternyata hubungan antara kalau misalnya kita diberikan uang saku dari orang tuanya itu ternyata emang signifikan akan lebih hedonis katanya Pak Wasmi. Jadi dia kalau misalnya dikasih dia akan istilahnya dikeluarkannya juga akan tidak bermakna Pak Wasmi. Iya. Gitu. Dan memang kalau misalnya nanti diberikan secara cuma-cuma, ini juga penelitian yang kemudian juga kalau diberikan cuma-cuma itu nanti emang akan hati-hati, akan berdampak negatif. Negatifnya apa? Dia tidak terbiasa untuk berjuang, bekerja keras. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mengeluarkan uang dengan seenaknya, dengan boros. Nah itu makanya emang gimana caranya ya, ajarkan transaksional, aturan-aturan main, terutama tentang pemberian ya, ini di parenting orang tua. Orang tua kan kadang juga punya uang ya untuk siapa lagi ya, pasti untuk misalnya untuk anaknya. Saya pikir sih orang tua memberikan uang terhadap anak nggak salah, cuma nanti yang harus diperhatikan tata aturan bagaimanakah pemberian uang itu, karena kalau cuma-cuma itu anak nanti mental berhak. Ketika ibunya satu kali tidak ngasih, apa yang terjadi di anaknya? Mama pelit, mama gak sayang ke aku gitu kan. Nah makanya harus diatur. Dan emang pengalaman saya sendiri secara pribadi ketika anak-anak saya diajarkan transaksional, justru sekarang sudah pada besar mereka apa ya, lebih care gitu, lebih peduli. Kayak kemarin aja nanti merembet ke yang lain gitu. Kayak kemarin tuh kita lagi ngumpul, terus ada anak tetangga, anak kecil tiba-tiba main di playground kita. Terus kakaknya bilang, itu siapa kok nggak didampingi, kasihan ya. Kadang ada aware kan. Terus adiknya langsung, aku tahu itu rumahnya di mana. Orang tuanya khawatir nyari, aku akan anterin. Dia lari ke kamar, terus dia kan perempuan ya, dia pakai
pakai kerudung dulu, pakai baju dulu keluar. Nah pas keluar bapaknya nyari ketemu gitu. Terus anak saya bilang alhamdulillah gitu. Jadi ada efek, justru efeknya itu ke yang lain gitu. Dia peduli kan. Saya pas lihat gitu. Bun itu ya biarinlah main. Tapi nanti kalau celaka gimana Bun, dia naik gini gitu. Jadi timbul empatik gitu. Padahal ya saya ajarkan selama ini transaksional gitu. Kayak misalnya mau GoFood. Ini mau GoFood siapa yang mau nitip gitu kan. Mungkin orang mikirnya tuh anak mah gitu. Tapi kita sudah ada hitung-hitungan gitu. Sudah ada kesepakatan yang dibangun. Anak saya juga PR aku nitip Bun. Ya berapa ini. Nah itu enaknya gitu. Jadi tenang aja sih, kadang orang tua kan ada kekhawatiran Pak Wasmin. Apa itu kekhawatirannya Pak Wasmin? Ya, kekhawatirannya adalah dianggapnya bahwa ketika transaksional khawatir anak nanti jadi matre. Nah, itu dia. Tadi jadi hitung-hitungan. Ya, kalau kekhawatirannya karena itu, kita memang harus sebelum kita bicara transaksional, kita harus bisa membedakan dulu apa itu sayang, apa itu pemberian. Karena selama ini emang dicampur-campur antara pemberian dengan sayang itu. Betul. Gitu. Karena sayang memang tidak boleh bersyarat itu. Iya. Nggak boleh sayang itu bersyarat. Sayang itu harus diberikan ke semua anak, yang pinter, yang kurang pinter, yang soleh, yang kurang soleh, tetap harus disayangin gitu. Betul. Justru kalau yang kurang soleh malah harus lebih banyak disayangin gitu. Iya. Tapi sekarang malah kebalik. Ya. Nah, karena bentuk sayang itu adalah berupa belayan, usapan, punya waktu, sentuhan, ngobrol, mendengar, terutama ini keterampilan mendengar orang tua ini sangat buruk sekali berhubungan dengan mendengar ini. Jadi kalau tadi pagi anak saya, Bun dengerin dulu, ya sebentar, langsung, Bun begini dia. Oke, siap. Iya. Nah itu sampai di Eropa ada demo anak-anak karena orang tuanya udah susah mendengar. Demo. Iya demo itu isinya pemerintah harus mengatur kebijakan penggunaan gadget orang tua. Ya itu demonya bunyinya begitu. Kalau kayaknya Indonesia kebalikan deh, orang tua demo bagaimana supaya anak-anak gak gadget terus ya. Kalau di Indonesia kan orang tua yang demo, anak-anak susah diatur penggunaan gadget. Kalau di Eropa orang tua juga. Sama aja. Di Eropa demonya kebalik itu, anak-anak demo, pemerintah harus membuat undang-undang penggunaan gadget orang tua karena selama gadget itu ada di tangan orang tua, anak-anaknya terlantar katanya. Tapi kalau di Indonesia orang tua nggak berani demo. Karena nanti anaknya bilang, yang beliin gadget kan mama, papa. Jadi mendengar itu salah satu bentuk sayang. Betul. Jadi pemberian sama sekali tidak ada hubungan dengan sayang. Sering kalinya begitu. Iya. Bahkan ketika orang tua merasa kurang kasih sayang, kemudian dibalasnya dengan barang, itu salah besar. Karena itu tidak mengobati, tidak memuaskan dahaga kasih sayang. Hanya mengalihkan perhatian saja mungkin ya. Iya, betul. Sementara aja, anak mah senang-senang aja dibeliin barang bapak, tapi tetap sayangnya tetap belum terpenuhi. Ya kalau kita hutang waktu, memang harus dibalas dengan quality time, waktu lagi, bukan dibalas dengan pulang bawa oleh-oleh yang banyak apa gitu. Tetap belum kebalas. Ngobrol bareng, percuma misalnya orang tuanya bawa banyak, orang tuanya capek tidur gitu sendiri. Makanya ini nasihat anak saya bagi saya yang jelek ya, generasi Z yang mungkin saya juga pernah cerita di sini. Saya ulang lagi. Saya bilang masak ke anak saya, terus anak saya bilang aku nggak mau masak. Saya bilang terus anak kamu kan anak tuh seneng loh dimasakin gitu. Terus dia bilang, kalau aku sih nggak masakin anak aku Bu, nanti aku akan beliin aja online, tapi aku akan temenin anak aku sampai selesai makan. Keren gitu. Iya juga kan, banyak orang tua yang pak-pipok di dapur tuh masak. Udah masak capek kan, tidur, anaknya makan sendiri. Wah ini keren nih. Saya juga tersentuh nih. Insya Allah ya. Iya betul ya. Ya jadi kalau masak bisa didelegasikan memang, tapi kalau waktu itu nggak bisa. Dia terpikir delegasikan dengan online gitu, praktis. Mendingan aku temenin anak aku biar bahagia daripada aku masak aku capek tidur. Wah
itu keren. Betul, betul. Masya Allah. Nih saya juga agak GR juga nih Kang Zikri. Kenapa Pak? Jadi kalau di kami kan yang masak bisa siapa aja gitu. Iya, Tapi yang iya. menyajikan ke saya selalu istri saya gitu. Oh iya. Karena kalau masak bisa siapa aja, tapi kalau menyajikan ke suami kayak gitu kan itu bukan masalah suami bisa ngambil enggak. Oh, direvisikan bahaya itu. Tapi ini masalah afeksi, masalah Betul, sayang. perhatian ya, sayang. Perhatiannya di situ. Iya. Oh, Jadi kan Masya Allah. simple ya, sebagai istri nggak harus masak. Yang penting jadi temenin suami makan. Nah itu lebih bermakna itu, lebih bermakna. Karena sayang berupa waktu tadi ya, waktu Iya. berbincang-bincang, berinteraksi. Bukan pemberian. Kalau masakin dikasih itu mah gimana coba? Misalnya sahabat-sahabat disuruh milih nih antara ini nih. Istri yang masakin, terus suami makan sendiri. Istrinya gitu. capek. Istrinya capek habis masak, dia Iya. malah nonton TV atau gogoleran. Sama makanannya beli aja misalnya. Tapi itu disajikan, ditemenin ketika makan. Coba nih mana yang bapak-bapak nih? Ya, bapak-bapak coba. Saya Oh, pilih yang kedua. Maju-maju bapak-bapak yang Nah, merasa Kang Zikri yang mana nih? Yang kedua. Saya pilih yang apa kedua tentu pertama? saja Pak. Karena ditemani itu lebih valuable ya. Ada Ya. sebuah kualitas waktu yang dihadirkan begitu. Betul. Bisa sambil ngobrol, semakin dekat juga dengan pasangan begitu ya. Nah, disitulah perbedaan sayang dengan pemberian. Karena memberi belum tentu menyayangi. Masya Allah. Tapi kalau menyayangi itu adalah kalau menyayangi tidak boleh ditransaksikan memang ya. Mhm. Kita bahas agak panjang ini karena dulu pertemuan-pertemuan sebelumnya kita ini hanya selewat-selewat gitu. Selewat-selewat betul. Jadi menyayangi itu tidak boleh ditransaksikan. Jadi transaksional hanya berlaku untuk barang atau uang. benda ya. Tapi kalau sayang tidak boleh ditransaksikan. Hmm. Tidak boleh ditransaksikan. Mau anak bandel, anak soleh, anak pinter, anak kurang pinter, itu sayang nggak boleh nggak boleh ada syaratnya. Jadi Iya. sayang tidak boleh bersyarat. Sekali lagi, sayang orang tua ke anak tidak boleh bersyarat. Mhm. Tidak boleh bersyarat. Ini penegasan sekali lagi. Kan kadang-kadang orang tua itu lebih senang ke anak yang soleh gitu. Sayang ke anak yang soleh, kayak dipuji-puji terus. Karena soleh begitu ya. Karena soleh gitu. Iya. Nah, Iya. malah gini, anak yang soleh kadang-kadang emang dari sisi pemberian kurang memang tuh. Karena anak yang badul kan biasanya lebih galak. Dikasihnya lebih banyak memang. Dari sisi pemberian memang lebih banyak gitu yang agak bandel. Iya. Yang soleh memang lebih banyak disayang. Iya nggak soleh boleh. iya begitu ya. Adil itu. Kayak kemarin itu ada yang minta janjian, kirain orang tuanya yang menjadwalkan, karena Iya. klien saya usianya 14 tahun. Ternyata yang datang itu anaknya 14 tahun. Anaknya. Ke psikolog, dan saya bilang tahu dari siapa? Tahu dari temennya. Emang temennya juga sama juga dulu. Terus dia sakit hatinya karena sering dibandingkan sama orang tuanya. Tuh lihat anak tetangga, tuh lihat sepupu kamu berhasil, kamu mana gitu. Nah itu bagian dari sayang loh istilahnya. Jadi ini untuk orang tua, hentikan dari sekarang itu bandingkan. Entah itu alasannya pengen motivasi, mau memotivasi, mau biar anak semangat, nggak akan gitu. Kasihan 14 tahun loh. Ketika saya bilang coba kalau orang tua misalnya kamu misalnya melakukan kesalahan, fokus aja ke kesalahan kamu. Saya contohkan beberapa tipe orang tua, pilih yang mana? Pilih yang kayak ibu bu katanya gitu, lebih fair gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya saya lagi mensanksi anak saya bagaimana untuk mengendalikan diri tidak menyebutkan yang lain selain anak saya yang sedang saya koreksi. Kan kita gatel kadang. Tuh lihat kakak kamu aja, adik kamu aja bisa diatur, anak tetangga aja, itu lihat anak yang kekurangan aja gitu. Nah, berarti kan itu melebar. Ini karena saya juga emang pernah merasakan sebagai orang tua dan emang gak enak dibandingkan itu gak enak. ya. Nah, ini bagian sayang gitu. Misalnya orang tuanya itu masih, saya bilang anak SMP loh itu ya, sebulannya dapat berapa uang sakunya? 1.200.000 Mbak. Wah. Uang saku, uang jajan 1.200.000, orang tuanya baik. Dari sisi pemberian. Dari segi pemberian, tapi dia dibanding-bandingin dari segi rasa dia
sakit gitu. Untungnya luar biasa si anak ini sudah mulai ada aware. Saya harus ngobrol ke siapa? Saya harus ngobrol ke psikolog. Keren, sekarang banyak lah yang saya 12 tahun, 14 tahun sendiri loh. Masya Jadi Allah. ada sama orang tua, bahkan dia, Bu, saya kesini emang merahasiakan ke orang. Ya nggak apa-apa, saya bilang uangnya juga uang kamu. Kan itu Iya. positif gitu. Betul, betul. Nah itu bagian saudara. disayang nih. Gitu. Betul, Masya Allah ya. Tentang sayang ini kita perlu jeda dulu nih, karena kita Ya. sudah waktunya jeda. Karena cukup panjang juga ya, kita perlu meluruskan kembali mindset kita tentang sayang dan juga pemberian. Perlu diferensiasikan, dipisahkan begitu ya, agar kita bisa lebih bijak untuk memilih. Nanti kita lanjutkan, Pak Wasmin. Ini juga Ya. sudah ada pertanyaan yang masuk. Nanti insya Allah bisa disampaikan di sesi selanjutnya.